Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu berada dalam kondisi yang paling optimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Daniel Mirabdani, mahasiswa semester 2 Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo. Pada video kali ini saya akan menjadi host dalam acara Psikokes, yaitu program untuk kita melihat kegiatan atau fenomena peristiwa yang ada dalam kegiatan sehari-hari dari sudut pandang psikologi. Tentunya saja saya tidak sendirian di sini, saya bersama seorang bintang tamu yang akan memberikan kita wawasan dan insight yang mendalam, yaitu Kak. Halo semuanya, aku Amanda Nagraniani dari Fakultas Psikologi. Halo Kak Amanda. Halo. Terima kasih sudah menjadi narasumber dalam Psikokes kali ini. Oke teman-teman, jadi karena kita sudah kedatangan narasumber yang hebat kali ini, kita akan membahas tentang suatu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah mindless scrolling. Tapi sebelum berbicara lebih jauh nih Kak, aku pengen tahu sih, mindless scrolling itu apa sih? Oke, jadi ini adalah kondisi di mana seorang scroll media sosial secara berlebihan dan juga tanpa adanya tujuan yang jelas. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Biasanya karena otak kita nih lagi capek, terus membutuhkan akan adanya distraksi. Nah, biasanya orang-orang kan langsung main HP ya, nggak sengaja terus scrolling HP, sekarang media sosial sampai lupa jam, lupa waktu. Nah, ini akan memberikan dopamin yang instan seperti itu. Iya, tubuh akan lelah. Oh, jadi ini lebih berkaitan dengan sistem reward ya, dengan dopamin, unsur kebahagiaan kita semua ya teman-teman. Jadi dopamin itu yang membuat kita senang atau hormon yang memicu kesenangan kita. Kalau yang teman-teman belum tahu. Oke nih Kak, karena kita sudah tahu nih definisi singkatnya dari mindless scrolling, kita akan masuk ke podcastnya saja. Yang paling pertama nih Kak, bisa nggak Kak jelasin dulu dampak buruk dari mindless scrolling ini bagi kita nih? Oke, sebenarnya ini kan scroll media sosial yang berlebihan ya. Pasti suatu hal yang berlebihan pasti akan memberikan dampak negatif bagi kita. Dampak negatif yang pertama yaitu biasanya kalau teman-teman niatnya habis isinya dia mau belajar gitu ya, terus tiba-tiba dia sengaja tanpa sadar buka HP, scroll media sosial tiba-tiba di jam 11, sedangkan kita masih ada tugas sih teman-teman, deadline-nya malam ini, berarti kan 1 jam lagi ya, atau besok harus presentasi, sedangkan kita tuh belum ngerjain apa-apa gitu. Otomatis apa yang dilakukan teman-teman kalau kamu di posisi itu apa? Panik terus ngerjainnya asal-asalan. Bergadang ngerjainnya. Iya, malah bergadang. Nah, ini akan mengakibatkan teman-teman kalau bergadang itu siklus sirkadiannya akan terganggu. Terus juga di pagi harinya nih teman-teman udah ngerjain bergadang, besoknya ada kelas jam 8, coba bayangin apa nggak ngantuk ya gitu. Ngantuk banget kan? Pasti ngantuk banget. Langsung berdampak yang kedua di mana nantinya teman-teman akan fokusnya menurun nih gitu ya. Yang harusnya teman-teman fokus temennya mau presentasi gitu ya, atau dari dosennya lagi presentasi gitu. Jadi malah fokusnya menurun, terus juga kreativitasnya dampak tiganya itu kreativitasnya malah menurun juga. Contoh misal udah ngantuk banget nih, udah lelah gitu ya. Terus dosen ngasih diskusi. Kita udah capek, udah lelah, udah otaknya lelah, udah fisiknya lelah karena kurangnya tidur. Otomatis apa? Buka GPT, ya kan? Kadang nggak nyambung. Kadang kayak langsung minta jawabannya GPT biar apa? Biar cepet kan? Iya, biar cepat karena nggak fokus itu tadi, sudah capek. Iya benar. Nah di situ malah teman-teman kita terbiasa atau akan membentuk habit di mana kita jadi kreativitas menurun. Ini dampaknya ketiga lagi. Kreativitas menurun. Kenapa? Karena kita terbiasa untuk mendapatkan suatu hal yang instan gitu ya. Yang harusnya dosen ngasih diskusi untuk menaikkan dari kreativitas diri kita, malah yang ada gak ada apa-apa nih gitu. Terus juga dari adanya dampak fisik, jadi gak hanya dampak fisik aja teman-teman, karena kita kurang tidur, tapi juga akan berdampak pada kesehatan kita juga. Jadi lebih banyak itu terjadinya pada produktivitas kita ya, menurun sekali ya. Kalau kita melakukan mindless scrolling ini, berarti jadi semacam domino efek nih Kak. Dari mindless scrolling, begadang, tidak fokus. Oh, masuk. Jadi mindless scrolling itu bisa menjadi domino awal dalam menghancurkan sebuah karir akademik semua orang. Jadi jangan sampai ya mindless scrolling. Karena kita udah tahu nih bahaya dan dampak buruknya nih. Coba kakak bisa nggak kasih tips-tips nih biar kita nggak mindless scrolling gitu, tips yang bagus.
Jadi aku juga ada beberapa baca referensi untuk menurunkan dari dampak ini. Yang pertama yaitu teman-teman harus yakin dulu nih sama diri kalian sendiri, harus sadar dulu nih kayaknya udah berlebihan. Walaupun kadang kalau misalnya teman-teman nih udah scroll media sosial udah sadar kalau waktunya udah over gitu, tapi nggak bisa buat berhenti. Nah, itu teman-teman harus yakin dulu gitu. Dari penelitian jurnal yang aku baca, jurnal psikologi, bahwasanya untuk menghentikan atau mengurangi dari dampak ini yaitu dengan adanya meningkatkan kesadaran diri, terus juga ada meningkatnya apa ya, daya teman-teman gitu loh untuk berubah gitu. Nah, caranya gimana teman-teman? Yang pertama yaitu dengan misalnya teman-teman bisa jadwalin nih atau atur waktu kalian untuk main HP gitu. Atau kalian lihat nih di HP kalian gitu ya, berapa jam sih biasanya dalam sehari ini, udah berapa lama saya pakai HP untuk media sosial. Nah, itu bisa lihat dulu apakah itu sudah lewat dari batas normal. Kalau udah, teman-teman bisa kurangin dulu dikit-dikit aja, nggak apa-apa. Jangan misalnya scrollingnya 1 jam, 2 jam, itu kan udah over banget ya. Terus kalian tiba-tiba pengen turunin jadi 1 jam, 2 jam, itu kan gapnya jauh banget ya. Malah kaget nanti ya. Iya, nantinya teman-teman malah jadi tekanan buat diri teman-teman sendiri gitu. Yang ada nantinya malah nggak konsisten. Nah, teman-teman jadinya malah di awal doang nih pengen berubah gitu. Masih ya. semangatnya. Iya, masih semangatnya, dan di tengah kayak gue nggak bisa, gue udah gak kuat ini gini gitu ya. Jadi ubah dari hal yang sederhana dulu aja teman-teman. Jangan kalau menekankan diri teman-teman. Terus juga jauhin HP. Misalkan belajar nih, kalau kalian lagi lihat video ini, coba pause dulu, terus lihat di meja belajar kalian apakah ada HP atau ada makanan. Nah, itu bisa jadi sarana untuk mendistraksi otak kita atau diri kita sendiri. Itu bisa disingkirin dulu teman-teman gitu ya. Aku mau kasih tips deh, boleh kan? Boleh lah. Oke, jadi teman-teman juga kalau misalnya tidur, sebelum tidur atau sesudah tidur, itu HP-nya jangan ditaruh di samping kalian. Kenapa? Karena itu akan menjadi habit ya, apalagi teman-teman yang udah over banget nih, akan menjadi habit dimana walaupun nih HP di samping kita, gue mau buka HP gitu mau tidur, pasti kalian nggak kuat gitu, pasti kalian tanpa sadar ngambil HP terus kayak paling 5 menit lagi deh scrolling gitu. Itu jadi akan menjadi kalian batal untuk mengurangi dampak itu teman-teman. Jadi kayak jangan dibiasakan untuk HP-nya tuh taruh di samping kita gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman juga dampaknya HP-nya ditaruh di samping terus bangun tidur langsung scrolling HP atau scroll media sosial, itu kan kita dapat informasi secara cepat ya, instan gitu. Itu akan membuat teman-teman juga jadi males untuk berproduktivitas lagi karena udah keserap nih, udah terbiasa untuk mendapatkan informasi instan. Jadinya kita akan kesusahan atau kelelahan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang memang punya prosesnya gitu. Oke, ini dikasih tipsnya keren banget ya teman-teman dari Kak Amandanya. Jadi hal pertama yang harus kita tahu dari dari mindless scrolling media itu kan kita nggak sadar. Berarti kita tuh perlu kesadaran nih, dikasih tips nih. Jadi kita harus sadar dulu nih. Kita lihat nih screen time kita sadar diri nih. Kita lihat screen time. Screen time-nya berapa? 8 jam. 8 jam dibuang sehari kan percuman. Kalau kita sudah tahu, sadar kalau kita membuang 8 jam kan mungkin kita akan merasa sia-sia. Wah, itu 8 jamku buang di medsos tidak ada apa-apanya. Jadi kita lebih sadar nih. Terus juga kalau misalnya itu telah menjadi habit, jangan dipotong hilang. Kalau dipotong hilang nanti kayak ya semangat di awal doang. Nanti tergoda ya kembali pada habit sebelumnya. Jadi kita potong habitnya dan juga kita potong nih distraksi dari habitnya. Jangan taruh HP di samping kasur. Jadi kalau kita bangun tidur lagi ngerogoh-ngerogoh dapatnya HP. Akhirnya kita malah mainnya ke HP. Nah, itu tipsnya dari Kak Amanda. Jadi kita lebih bisa untuk mengurangi ya, jadi kita bukan menghilangkan sepenuhnya dulu ya Kak ya, kita kurangi bertahap. Kita hidup di dunia ini juga semuanya butuh proses ya, begitupun juga ini tidak sesimpel kita nyekrol ya, jadi kita butuh proses juga ini. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya. Jadi kan dalam mindless scrolling kan sebenarnya kita lelah mentalnya nyekrol terus, tapi kok itu kontradiktif ya, kan kita tuh udah tahu capek kok kita tetap nyekrol, itu tuh kenapa Kak? Padahal kita capek nih, gitu. Jadi ini tuh termasuk dari kombinasi antara low effort, di mana tidak adanya effort yang lebih, tapi kita juga dapat di mana high reward, dapat kesenangan yang tinggi gitu. Nah, misalnya nih teman-teman, yang tadi disebutin, apa tadi lelah, kita udah capek banget, terus kita cari
kesenangan yang instan dengan adanya scrolling media sosial Instan itu. banget itu. Nah itu seperti yang udah disinggung di awal bahwasanya nanti dopaminnya itu kita jadi naik ya, naik misalnya satu video lah yang lucu gitu, 2 menit gitu, 2 menit atau 1 menit dah, biasanya kan pendek-pendek ya, terus kita dapat kesenangan yang sesaat gitu, nantinya malah kita jadi enjoy gitu loh teman-teman. Karena kenapa? Karena tadi energi yang kita keluarkan sedikit tapi kita mendapatkan kesenangan yang tinggi seperti itu. Jadi kayak kita tuh cuman butuh low effort buat dapetin suatu reward yang sangat tinggi sekali ya. Untuk makanya mindless scrolling ini tuh bisa terus berjalan karena itu kita cuman butuh sedikit usaha untuk mendapatkan hasil yang sangat tinggi itu. Hasilnya dopamin ya. Dari tadi kita bicara dopamin terus, sebenarnya kan karena kita kenapa kita sulit untuk scrolling ini kan karena dopamin. Bisa nggak tuh Kak dijelasin kenapa sih kita bisa jadi sulit untuk scrolling dan dampak nyatanya tuh loh ke kehidupan kita sehari-hari atau dampak jangka panjangnya bisa kasih tahu Kak sekalian? Oke, ini terjadi karena tadi ada kombinasi antara dopamin, ada juga FOMO ya teman-teman, misalnya. FOMO ya, iya. Misalnya pakai HP media sosial tiap saat, and every time and every day gitu ya teman-teman, buka HP biar nggak ketinggalan berita gitu. Padahal kalau misalnya kalian kita lihat dulu di diri kita sendiri, sebenarnya kalau kalian buka HP biar nggak ketinggalan updatean. Sebenarnya apa sih updateannya? Kalau misalnya kan trendingnya sekarang nih, updateannya apa sih? Gosip gitu kan. Coba kalian lihat diri kalian sendiri, apakah itu akan berdampak positif bagi diri kalian? Enggak sih, kayaknya rata-rata enggak sih. Iya kan, kalau gosip kan nggak usah orang lain ya teman-teman. Lebih kalian fokus pada diri kalian sendiri untuk terus berupdate gitu ya, untuk terus memberikan dampak positif bagi diri kalian sendiri. Lalu ada juga kontrol dirinya yang terbatas atau rendah. Nah itu teman-teman nggak bisa mengontrol diri teman-teman untuk berhenti, walaupun udah sadar nih, tapi kontrol diri yang ada dari teman-teman itu masih tergolong rendah gitu. Gak hanya itu, jadi dari aplikasi yang teman-teman gunain ini, dari media sosial itu sebenarnya memang dirancang untuk membuat kita tuh kecanduan atau membuat kita tuh jadi nyaman gitu. Nah dari situ tuh udah dari kontrol dirinya rendah, aplikasi yang dirancang untuk membuat kita betah gitu, untuk membuat kita nyaman gitu, jadinya ya udah akan terus berulang. Nah nanti dampaknya misalnya, nah teman-teman waktunya jadi kebuang tanpa sadar, kayak tadi udah disinggung ya, yang harusnya bisa digunakan waktu 2 jam, 8 jam untuk aktivitas yang memberikan dampak positif, malah digunakan untuk scrollingnya. Apa dampaknya gitu? Buang-buang waktu ya. Kalau scrollingnya untuk kalian baca buku, ya kan sekarang kan ada aplikasi iBook ya, ada Google Book gitu. Kalian bisa gunain itu untuk scrolling, baca buku nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya scrolling untuk memang suatu hal yang tidak memberikan dampak positif, nah itu perlu diperbaiki lagi teman-teman. Nah dari jurnal yang aku baca juga, jurnal psikologi, bahwasannya memang kelompok yang tergolong kecanduan ini tinggi itu ada di kelompok mahasiswa nih. Wah, mahasiswa yang malah tinggi. Oh, kita ini berarti. Tuh, nah kenapa sih hal itu terjadi? Karena kita kan mahasiswa ini lagi ada di fase transisi teman-teman, dari yang remaja akhir ke dewasa awal. Belum lagi kita harus adaptasi nih gitu. Kuliahnya sama sekolah beda kan? Beda Suatu hal yang beda dan nggak bisa disamakan. Itu kan adaptasi dulu teman-teman di situ. Dan media sosial atau gadget ini dijadikan sarana mahasiswa untuk berkembang, untuk mengembangkan diri gitu. Tapi ini masih dari taraf yang normal teman-teman. Kalau gunain media sosial berguna gitu buat teman-teman gitu. Tugas, tapi jangan tugasnya 30 menit, scrollingnya 2 jam gitu. Nah itu nggak seimbang ya? Nggak seimbang banget gitu. Terus juga kalau misalnya dampaknya di dunia nyata nih, kalau kalian udah terbiasa untuk scroll media sosial, nyaman sama virtualnya gitu ya, nantinya malah teman-teman jadi malas untuk bersosialisasi atau jadi lebih nyaman bersosialisasi itu di virtual, nggak ada dinamika kelompok. Kita kan manusia ya, dimana kita itu makhluk sosial, harus ada sosialisasi dengan lingkungan sosial di luar. Jadi tadi dari kasih tahu kan sama Kak Amanda kalau sebenarnya tuh aplikasi yang kita gunakan itu emang dirancang ya untuk mendapatkan kesenangan yang instan ya. Jadi itu mengadiksi kita supaya terus menggunakannya gitu. Ya karena ya mereka sebenarnya salah nggak salah kan, mereka juga perusahaan teknologi butuh kita untuk terus scroll gitu. Jadi
kita sebagai orang yang bijak harusnya juga bisa untuk mengendalikan apa namanya penggunaan media sosial kita atau penggunaan HP kita lah. Jadi kita nggak scroll terus menerus gitu. Minimal pas kita scroll tuh kita sadar, oh aku lagi nge-scroll dan aku nanti butuh ngerjain tugas dan sebagainya gitu. Mengingat scroll ini kan sebenarnya kan kita semuanya harusnya paham kan kalau scroll itu hal yang tidak baik lah. Bukan tidak baik secara seutuhnya, tapi terkadang itu cenderung lebih tidak baik. Tapi kenapa sih kalau kita tuh malah cenderung lebih suka ini loh nyekrol, padahal kan ada aktivitas lain kayak misalnya aku lagi nggak enak nih, mending aku main bola lah atau main badminton, lari dan sebagainya. Kenapa yang harus dipilih scroll? Kalaupun scroll itu low effort kan kita punya opsi lain gitu yang sama-sama low effort tapi bisa untuk menghasilkan apa namanya kesenangan kita gitu kan. Kalau misalnya scrollingnya itu udah jadi kebiasaan yang parah ya. Iya. Misalnya ya teman-teman scrollingnya tiap menit gitu. Tiap menit gitu. ngapain? Terus juga ada waktu luang tapi kita gunain buat scrolling gitu ya sampai berlebihan, terus juga sulit berhenti walaupun sadar. Nah, kita bisa, ini kan udah termasuk ke dalam perilaku yang adaptif ringan. Nah, caranya itu kita jangan menyalahkan diri kita sendiri awalnya gitu. Tetap introspeksi diri, tapi jangan menyalahkan secara berlebihan. Tapi juga teman-teman lihat kebiasaan yang membentuk habit dari teman-teman untuk tidak bisa lepas dari gadget atau media sosial gitu. Lihat dulu nih akarnya dari mana gitu. Teman-teman yang awal mulanya jadi se-habit ini, sesusah ini untuk lepaskan HP-mu gitu ya. Nah itu dilihat dulu. Dan balik lagi mulai dari perubahan. Banyak kok aktivitas di luar yang bisa memberikan efek baik untuk diri teman-teman, bisa membantu teman-teman sebenarnya HP-mu gitu ya. Bisa kok ya. Coba belajar menemukan diri teman-teman, jadi diri teman-teman gitu ya. Lihat apa sih kebiasaan yang mulai dari kebiasaan yang teman-teman senang gitu ya, apa gitu dilakukan. Misalnya kayak scrolling HP kita kan melarang ya. Misalnya kayak teman-teman tadi bisa lari gitu, olahraga simpel aja deh gitu. Soalnya biasanya kalau udah kebiasaan udah jadi habit ini udah parah, teman-teman bahkan untuk membereskan kasur kayaknya udah males gitu ya. Wah. Nah itu teman-teman bisa coba dari hal-hal yang kegiatan sehari-hari dan itu memang simpel. Jadi tadi sudah dijelaskan ya kalau kita tuh terus-menerus mendapatkan dopamin atau kesenangan yang instan ini bisa merubah sistem kita. Jadi kita tuh pengen instan aja. Bahkan saking instannya kita bersihin kasur yang cenderungnya gampang pun kita perlu perlu effort yang lebih. Jadi itu bisa mempengaruhi kita ya. Bahkan ya walaupun kayak tadi ini kan domino efek, kita pengen yang instan awal-awal terus-menerus nih. Akhirnya makalah kita suruh cek DBT dan sebagainya. Akhirnya merembet ke sana-sana dari hal simple mindless scrolling ini teman-teman. Untuk selanjutnya nih Kak, kan kita ini sudah hidup di zaman yang teknologinya maju. Kita harus akui kan kalau TikTok atau short line itu bagian dari perkembangan teknologi. Sebenarnya tuh kalau menurut Kakak bagaimana sih menanggapinya ini? Kan kita udah di teknologi yang ini, masa kita menghilangkan semuanya? Kan nggak mungkin kan harusnya gitu. Iya teman-teman, nggak perlu dihilangin semuanya karena baik lagi. Apalagi kita sini posisinya mahasiswa ya. Kita harus kita hidup di zaman kita udah ada smartphone gitu ya. Kita udah ibarat kata kita udah kenal nih dari kecil apa itu smartphone, fitur-fiturnya gitu dibandingkan dengan generasi sebelumnya gitu. Iya kan? Aku masih kalau ditanya sama ayahku kayak, ini gimana sih caranya gitu ya. Karena emang berbeda generasi. Kita hidup di era dimana memang kita akan selalu dikelilingi oleh teknologi, tapi teman-teman bisa digunakan dengan baik-baik ya teknologinya. Kayak misalnya kita mahasiswa, harus ada yang namanya, sekarang misalnya teman-teman ada ngisi alat tes atau kuesioner, itu kan sekarang pakai udah kuesioner GFROM ya. Dibandingkan dulu yang harus pakai buku atau buku gitu kan. Nggak efisien sekali ya. Iya, nggak efisien sekali, jujur gitu ya. Itu bisa digunakan yang baik-baik aja teman-teman teknologinya. Jadi bukan karena informasi yang kita dapatkan cepat itu, tapi malah dangkal gitu. Ibaratnya maksudnya ini adalah kita mendapat informasi, tetapi kita tidak tahu secara mendalamnya itu gimana. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari materi atau nyari jawaban di GPT, nggak apa-apa, nggak salah. Gunakan teknologi sebaik mungkin, tapi tetap di ini juga nih. Karena GPT itu kan
jangan sampai teknologi apapun itu, media sosial apapun itu malah mengontrol diri kita, tapi kita yang mengontrol media sosial itu. Benar sekali. Kita jadi terbawa arus, kayak dikontrol sama ini gitu ya, sama HP. Tapi biarkan kita yang mengontrol HP. Oke, itu dikasih tip ke Amanda. Kita tuh bukan yang dikontrol oleh ini, tapi kita yang harusnya mengontrol HP karena ini adalah teknologi ya. Jadi pasti akan berkembang dan benar kata Kak Amanda tadi, teknologi itu senjata kita ya. Jadi kita bagaimana cara kita gunainnya? Masa kita diperbudak sama senjata kita kan nggak boleh tuh. Kita yang pakai ini senjatanya, senjatanya rajanya. Iya, kita rajanya. Karena benar kata Kak Nabila, saya juga Kak Nabila, Kak Amanda. Sorry ya salah sebut saya tadi. Jadi karena memang apa namanya kita sebagai Gen Z yang lebih paham tentang teknologi kita yang akan menggunakannya. Jujur karena memang orang tua kita ya mungkin bisanya scrollnya doang. Kalau kita sudah bisa untuk memfilter mana yang harus kita tangkap gitu. Orang tua aja kan kita liatin konten AI, bayi bisa baca Quran percaya ya tuh. Kalau kita kan sudah bilang wah kok bisa percaya gitu. Nah itu adalah salah satu apa namanya pengaruhnya pada generasi-generasi. Oke nih Kak, kita sampai di last question kita, last pertanyaan kita ya. Menurut Kakak, apakah kita benar-benar bisa terlepas dari kebiasaan ini? Dari kebiasaan kita untuk mindless scrolling, atau kita yang akan dikendalikan oleh mindless scrolling? Oke, sebenarnya bukan sepenuhnya lepas ya, tapi kita bisa mengontrol akan hal itu. Nggak bisa sepenuhnya lepas, tapi kita bisa mengontrolnya. Misalnya, baik lagi, di kehidupan yang era digital ini, ya. Jadi bukan kita yang menjauh dari teknologi, tapi kita yang belajar untuk menggunakannya gimana. Yang tadi disebut ya sama kakaknya gitu ya, bagaimana kita mau filternya, gimana kita memilih nih yang baik yang berkaitan. Oke, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir, last question kita untuk Kak Amanda ini ya. Jadi, menurut Kak Amanda nih, apakah kita bisa benar-benar terlepas dari kebiasaan mindless scrolling ini, atau malah kita yang dikontrol oleh mindless scrolling ini pada zaman ini nih, zaman yang semaju ini? Oke, sebenarnya kita tuh nggak bisa untuk lepas sepenuhnya, tapi kita bisa mengontrol ini. Karena teman-teman gimana pun juga realitanya adalah kita hidup di zaman teknologi. Kita nggak bisa nih sepenuhnya lepas itu. Sebenarnya membuang HP kita itu nggak bisa gitu. Tapi teman-teman bisa apa ya namanya? belajar untuk mengontrol diri. Jadi bukan kita yang menjauhi teknologi, tapi kita yang mempelajari gitu ya. Apa sih fitur-fitur yang kita bisa gunakan untuk yang bisa berdampak pada diri kita untuk positifnya gitu, berdampak untuk diri kita ke depannya itu gimana, bisa dipelajari teman-teman. Jadi bukan kita yang dikontrol oleh HP, tapi kita yang kontrol HP. Oke, jadi kita tadi sudah bahas kontrol mengkontrol ya ini. Jadi kita kontrol HP, HP kontrol kita. Jadi karena kita hidup di zaman yang maju ini, memang benar kita nggak boleh lepas dari semuanya. Dan juga perusahaan teknologi semuanya kayaknya sekarang lagi kejar-gencarnya sama short kan. IG punya short, terus YouTube tiba-tiba punya short. TikTok ini yang sudah semaju ini shortsnya. Kita memang akan dihimpit dalam zaman tersebut. Tapi penting juga bagi kita supaya punya kesadaran atas zaman ini. Dan memang kita perlu sebenarnya kalau kita dikasih konten kayak gini kita cari baiknya aja, kita manfaatkan. Mereka gembur kita pakai ini, kita makan aja senjata mereka kan enak ya. Jadi kita bisa dapat insight lebih banyak atau mungkin lebih efisien dalam waktu-waktunya. Jadi kita efisiensikan waktu video panjang dengan klip-klip ini. Aku masih tips lagi boleh? Oh boleh, silahkan. Oke, satu lagi ya teman-teman untuk menutup ya. Kalau misalnya kalian terbiasa untuk scrolling video-video yang pendek kayak ada di TikTok itu, teman-teman bisa boleh ini kan boleh disebut kalian bisa beralih ke YouTube gitu. Misalkan itu banyak video edukasi ya teman-teman, terus juga durasinya itu lebih panjang dibandingkan dengan TikTok gitu, karena TikTok kan termasuknya instan ya kita dapat materi. Sedangkan kalau misalnya YouTube gitu atau podcast nih kayak kita ini gitu ya, itu kan melatih teman-teman untuk meningkatkan kreativitas dari pikiran kalian. Itu tips tambahannya. Nah, itu dikasih tips sama Kak Amanda. Jadi karena TikTok itu mungkin lebih adiktif, kemudian lebih kontennya ini ya lebih pendek ya. Betul sekali. Jadi lebih berpengaruh. Sementara kan konten YouTube itu lebih bersifat edukatif dan cenderung lebih panjang. Jadi lebih mengurangi efek dari mindless scrolling ini. Jadi kita kan bisa merasakan bosan juga kalau di YouTube. Akhirnya bosan. Jadi mungkin tetap menghabiskan screen time yang tetap panjang mungkin, tapi nggak akan selebih dari TikTok karena TikTok itu sangat adiktif ya. Terakhir ini
pesan buat apa namanya teman-teman psikofem nih, biar apa namanya, biar bisa apa namanya tetap hidup dengan apa, dengan mindless scrolling ini, dengan kebiasaan-kebiasaan ini ya, bukan dihilangkan sih, kayak kita kurangi tuh apa sih pesan-pesan. Oke teman-teman, jadi balik lagi jangan sampai kita terpengaruh atau dipengaruhi sama media sosial. Gimana juga teman-teman, kita hidup di zaman realitanya aja nih teman-teman gitu. Kalau teman-teman terus menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak memberikan dampak gitu ya. Jadi kalian bagaimana ke depannya gitu ya. Kita harus di masa muda ini sekarang ya mahasiswa, kita harus menanam hal-hal yang positif agar nanti masa tuanya kita tinggal merasakan ya gitu. Jadi jangan terpengaruh, jangan membiasakan diri, jangan mempererat, jangan mempertahankan habit kalian untuk selalu scrolling terus gitu ya. Tapi lihatlah kehidupan yang dunia ini, kehidupan sosial ini, realita ini banyak hal-hal positif, banyak teman-teman yang bisa lakuin. Gitu. Oke, pesan dari Kak Amanda sangat menusuk ya. Jadi kita sebagai anak-anak muda nih, lagi jiwanya lagi membakar-bakarnya, lagi menggebu-gebunya, harusnya kita punya apa hal-hal positif lain yang bisa kita lakukan. Oh, kita masih muda, energi juga masih banyak kan? Jadi kita bisa ngejar semua apa namanya ambisi yang kita rencanakan, walaupun kadang setinggi Gunung Everest, tapi kan ya namanya juga anak muda kan, Iya. masih menggebu-gebu. Jadi Coba aja, gas aja semuanya. nah, cobain kegagalan, dinikmatin aja semua gagalnya. Ya, tapi jangan semuanya diembat ya. Iya, jadi kan pembelajaran. Ya, tetap jadikan pembelajaran, jangan diambil semua. Eh, karena kita sudah sampai di penghujung podcast, kami akan menutup podcast pada siang kali ini. Semoga materi pembahasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk hidup teman-teman. Jadi teman-teman bisa hidup dengan lebih optimal pada masa-masa remaja ini tentunya ya. Sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk Amanda sudah mau mengisi waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.